78 WNA diduga TK ilegal diamankan dalam operasi Wira. Sejarah sepatu roda dari masa ke masa. Biang kerok negosiasi Amerika Serikat, Iran gagal. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang hal berbincangkan tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama pemirsa. Operasi serentak bertajuk Wira Waspada digelar Direktorat Jenderal Imigrasi di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bekasi, petugas mengamankan puluhan warga negara asing yang diduga tenaga kerja ilegal saat bekerja di proyek konstruksi. Petugas imigrasi Jawa Barat mengamankan sebanyak 78 warga negara asing yang diduga tidak memiliki dokumen lengkap saat bekerja di proyek konstruksi. Di kawasan Greenland International Industrial Center, Deltamas, Kelurahan Pasir Ranji, Cikarang Pusat. Dari jumlah tersebut, 76 orang merupakan warga negara China, 1 orang Vietnam, dan 1 orang Malaysia. Mereka diamankan karena tidak dapat menunjukkan paspor maupun izin tinggal saat operasi berlangsung. Seluruh warga negara asing kemudian dibawa ke kantor imigrasi Bekasi untuk menjalani pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut. Hasil sementara menunjukkan 7 orang memiliki izin tinggal terbatas, sementara 71 orang lainnya menggunakan izin tinggal kunjungan termasuk 1 warga negara asing Malaysia yang masuk dengan fasilitas bebas visa wisata. Petugas saat ini masih melakukan pendalaman untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan izin tinggal yang dimiliki. Ke kantor imigrasi Bekasi untuk dilakukan identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya dari hasil identifikasi diketahui jenis izin tinggal dari 78 warga negara asing tersebut. 7 orang warga negara ERT menggunakan jenis izin tinggal berupa izin tinggal terbatas. 69 warga negara ERT menggunakan jenis izin tinggal berupa izin tinggal kunjungan. Jika terbukti melanggar, para warga negara asing tersebut terancam pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sementara bagi warga negara asing yang terbukti memiliki izin sesuai, akan dikembalikan dokumennya dan dipersilahkan melanjutkan kegiatan. Imigrasi menegaskan pengawasan ini merupakan bagian dari kebijakan selektif polisi atau hanya warga negara asing yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang diperbolehkan beraktivitas. Jadi ini ada proyek data center yang kemudian dalam proyek ini membutuhkan suatu konstruksi, pembangunan konstruksi ya. Ini perusahaan ini menuju perusahaan konstruksi ya untuk mengerjakan konstruksinya. Nah, perusahaan konstruksi ini yang melibatkan WNA dalam mengerjakan. Masyarakat juga dihimbau untuk melaporkan keberadaan warga negara asing yang mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Nekat mencuri sepeda motor milik tetangga kos sendiri, sepasang kekasih di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara akhirnya berhasil diringkus polisi. Aksi kriminal keduanya terbongkar setelah rekaman CCTV menunjukkan wajah jelas para pelaku saat membawa kabur kendaraan korban yang terparkir di depan rumah kos. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian motor di Jalan Swasembada Timur, Kebon Bawang, Tanjung Priok pada Sabtu lalu. Dalam rekaman ini terlihat 2 orang pelaku yang ternyata adalah pasangan kekasih berbagi peran saat melakukan aksinya pada malam hari. Korban yang merasa kehilangan motornya kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Priok. Setelah dilakukan penyelidikan dan analisis rekaman CCTV, polisi menemukan fakta mengejutkan bahwa kedua pelaku merupakan penghuni di rumah kos yang sama dengan korban. Berbekal bukti rekaman CCTV, petugas langsung bergerak cepat dan menangkap kedua pelaku, Andika dan kekasihnya Marini. Namun petugas terpaksa menembak kaki Andika lantaran melawan.
Kepada petugas, keduanya mengaku nekat mencuri karena untuk membeli narkotika. Rak itu kan biasanya belakang-belakangnya seperti yang kemarin kita ungkap, itu modusnya adalah mereka berpasangan pacaran dua sejoli, pura-pura jalan kemana dan nongkrong, habis itu ngambil kendaraan. Karena ada beberapa contoh kasus juga yang udah kita amankan, itu ternyata barang buktinya banyak sekali dan memang modusnya beberapa kali seperti itu, seolah mereka jalan pacaran ke satu tempat lalu metik motor atau ngambil motor. Kini sepasang kekasih tersebut harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun penjara. Sebagaimana diatur dalam pasal 447 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Jakarta Utara, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ada-ada saja pemirsa, di Kuningan, Jawa Barat, seorang remaja harus dilarikan ke damkar untuk melepaskan cincin titanium yang terjebak di alat vitalnya selama 3 hari. Cincin tersebut iseng dipasang di tempat tak lazim setelah menonton cuplikan video di internet. Pada Minggu malam, Damkar Kuningan kedatangan seorang remaja yang meminta pertolongan untuk melepaskan cincin titanium yang terjebak di alat vitalnya. Kisahnya berawal dari rasa penasaran dan iseng memasang cincin di tempat tak lazim setelah menonton video di internet. Namun, cincin berdiameter 1,5 cm ini justru terjebak dan sulit dilepaskan dengan cara apapun. Setelah 3 hari tak bisa dilepaskan, ia pun memberanikan diri datang ke damkar, meskipun tengah malam. Di tengah kebingungan dan keheranan, petugas damkar pun silih berganti berusaha mengevakuasi cincin tersebut dengan penuh kehati-hatian. Remaja tersebut akhirnya bisa bernafas lega setelah regu damkar berhasil melepaskan jeratan cincin di alat vitalnya setelah memakan waktu 30 menit. Adapun teknik yang diterapkan saat evakuasi yakni melakukan penanganan selayaknya proses pelepasan cincin yang sulit dilepaskan di jari tangan. Untuk minta di evakuasi pelepasan cincin di alat vitalnya gitu. Kita juga waktu itu emang ada regu piket 3 kebetulan. Dan kita juga kaget gitu karena ini kejadiannya langka gitu dan gimana gitu kan alat vital gitu, tapi mau tidak mau kita secara profesional bisa menangani hal tersebut dalam waktu kurang lebih 30 menit dengan keadaan selamat tanpa luka sedikit pun. Sepenggal kisah ini mengingatkan para remaja khususnya untuk tidak selalu merasa penasaran terhadap aktivitas yang tak lazim, apalagi dari tontonan di internet. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Aksi nekat pencurian kotak amal terjadi di sebuah masjid di Kota Serang, Banten. Pelaku yang beraksi pada pagi hari tersebut berhasil menggasak 2 kotak amal berisi jutaan rupiah. Ironisnya, aksi pencurian ini dilakukan saat warga sekitar sedang ramai melakukan kegiatan bersih-bersih di area masjid. Kini rekaman CCTV pelaku telah diserahkan ke pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan detik-detik seorang pria saat merusak dan menggasak kotak amal di dalam Masjid Ashabul Yamin, Kota Serang. Pelaku yang mengenakan jaket abu-abu dan topi hitam ini tampak tenang saat melancarkan aksinya pada pukul 7 pagi. Dari 2 kotak amal yang dirusak, pelaku berhasil membawa kabur uang donasi jamaah yang diperkirakan mencapai Rp1.500.000. Menurut pengurus masjid, pelaku diduga kuat sudah mengenal situasi lingkungan kompleks Bumi Agung 1. Pasalnya, meski warga sedang ramai beraktivitas membersihkan area luar masjid, pelaku tetap percaya diri masuk ke dalam masjid. Bahkan karena tidak membawa peralatan, pelaku sempat masuk ke dalam gudang masjid untuk mengambil sebuah palu yang kemudian digunakan untuk merusak gembok kotak amal tersebut. Ya, lagi bebersih di sana. Sedangkan orang ini sebetulnya mungkin jam 7 sampai jam setengah 8 mereka udah di dalam. Udah di dalam, dia ngambil kotak ini, tapi ke sana dia kata muter apa CCTV, pegang apa istilahnya kipas angin jatuh Pak, jangan di samping tuh, ya. Nah, jadi dia muter terus-terusan, jadi
Kotak amal yang yatim duafa ini ada di sana, ditarik ke sini Pak nih. Pihak pengurus masjid telah melaporkan insiden ini ke Mapolsek Serang dengan melampirkan bukti rekaman CCTV. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah mulai teridentifikasi. Dari Serang, Banten, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Itu palu yang digunakan, Pak? Iya. Wisatawan pengunjung Kota Lama Semarang diduga menjadi korban pungutan parkir liar oleh segerombol remaja di sekitaran depan Pringsewu kawasan tersebut. Mau jare piro 20. Duit 50. Susu 10. Iya. Dulu, Pak. Hah? Dulu unlock kan? Seket duitku, susunya saya 10. Parkirnya piro? Aku mau dikai kurangan nih. Bisa parkir sama Mas. Iki mau. Lah sing parkir sampean. Parkir sapa? Iki. Hah? Iki. Aku. Di sampean sing parkir. Ora 60. Penarikan parkir diduga liar tersebut tidak sesuai ketentuan, bahkan tidak wajar, hingga mencapai Rp40.000. Hal ini terungkap adanya video di media sosial oleh korbannya yang berkunjung dan parkir kendaraan mobil. Video tersebut diunggah oleh akun dengan foto perempuan bernama IR. Akun tersebut juga menyertakan caption, parkir depan Pringsewu, Kota Lama Semarang, harga parkir Rp20.000, tidak ada karcis, diberikan Rp50.000. Penggalan video yang diperoleh pengunjung ini diduga rombongan terdapat seorang pria yang duduk di kursi paling depan samping pengemudi yang berucap tidak terima dengan uang pembayaran parkir terhadap gerombolan remaja yang meminta uang parkir. Diduga biaya penarikan parkir tersebut sebesar Rp20.000, sedangkan pihak pengunjung ini memberikan uang Rp50.000 dengan harapan sisanya dikembalikan. Namun, pihak gerombolan juru parkir diduga liar tersebut hanya mengembalikan uang Rp10.000. Gerombolan juru parkir liar tersebut terlihat terdapat 5 orang pria. Mereka duduk di depan teras salah satu bangunan yang pintu rolling door warna hijau dalam kondisi tertutup. Kemudian satu orang pria juru parkir liar pria bertopi dengan mengenakan hoodie merah mendatangi rekannya yang mengobrol dengan korban. Namun pria mengenakan hoodie ini malah berbalik tanya ke korban. Tak lama kemudian datang seorang lagi pria dewasa dari gerombolan ini mengenakan topi hitam dan juga balik bertanya kepada korban. 3 orang yang mendatangi korban ini pun tidak ada yang mengaku. Lantas korban dan orang di dalam rombongan dengan suara perempuan ini hanya tertawa dengan nada kecewa sembari berucap tidak mempermasalahkan. Meski demikian, korban pria tersebut mengaku tidak terima dan mendoakan para gerombolan ini dengan doa yang tidak baik. Kemudian mobil korban melaju meninggalkan gerombolan juru parkir liar tersebut sembari rombongan korban mengeluarkan kata-kata umpatan. Dari Semarang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi jambret kalung anak-anak membuat resah warga Komplek Kebersihan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur Sabtu sore. Aksi pelaku terekam kamera pengawas saat pelaku beraksi menarik kalung milik bocah berinisial S di lokasi kejadian. Aksi penjambret kalung seorang bocah terjadi di Komplek Kebersihan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Kejadian yang terjadi pada Sabtu sore ini pun terekam CCTV. Terlihat korban sedang bermain bersama temannya, tiba-tiba dihampiri pemuda yang langsung menjambret kalungnya. Teman-teman korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung berteriak maling. Spontan, anak laki-laki sedang bermain HP langsung mengejar pelaku. Teriakan anak-anak tersebut membuat pelaku panik dan melarikan diri lalu melempar kalung korban ke jalanan serta meninggalkan lokasi. Menurut ibu korban, anaknya bersama teman-temannya bermain di sekitar lapangan komplek dan dihampiri anak muda berpura-pura bertanya. Saat korban mengantar temannya, pelaku langsung menjambret kalung korban dan kabur hingga diteriaki maling. Nah, terus habis kayak gitu, tiba-tiba ada, kalau kata saksi anak-anak ya, ada orang yang nggak dikenal, tiba-tiba tuh nanyain kayak sok kenal gitu. Kayak misalkan, kayak apa ya, dia nanya, ini udah kok nggak main layangan sih, kok benangnya nggak beli, kayak gitu-gitu. Nah, tapi yang anak-anak itu pada nggak curiga. Kalau anak-anak sih lihatnya sendiri, tapi ada juga yang bilang temennya itu nungguin di depan gitu. Sementara itu, akibat kejadian tersebut, warga berharap keamanan wilayah bisa lebih ditingkatkan lagi supaya peristiwa jambret di tempat tinggalnya tidak terulang lagi.
dan meminta pihak kepolisian untuk rutin patroli di lingkungannya, khususnya saat ramai anak-anak bermain di lapangan. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Kondisi saluran penghubung di Jalan Kiai Haji Boh Mansur, Tambora, Jakarta Barat yang dipenuhi sampah dan lumpur selama bertahun-tahun akhirnya ditangani melalui kerja bakti terpadu. Sebanyak 180 personel gabungan bersama warga dikerahkan untuk menormalisasi saluran sepanjang 450 meter tersebut. Camat Tambora, Pangestu Aji Swandanu mengungkapkan, kondisi saluran di lokasi sudah mengalami pendangkalan parah akibat akumulasi sampah dan sedimen. Aji menjelaskan, meski Tambora bukan wilayah prioritas banjir, genangan masih kerap terjadi saat hujan deras, bahkan mencapai ketinggian lutut hingga paha di sejumlah titik permukiman. Selain pembersihan saluran, pemerintah Kecamatan Tambora juga menjalankan program Tampan, Tambora Tertib Terpadu, Aman dan Nyaman, yang mencakup penataan berbagai aspek wilayah, mulai dari saluran, jalan, hingga pengelolaan sampah. Tidak prioritas banjir, karena skala jamnya hitungannya cepat. Namun ya, tapi pas lagi hujan, masa kita harus berdiam diri? Ada lah sampai dengan lutut, sampai dengan paha, ada di ganggang, itu banjir. Nah, kita bersihkan, kita mau keruk lagi ini saluran PAB ini. PAB itu merupakan urat nadi saluran. Menurut Aji, persoalan sampah masih menjadi tantangan utama dengan dominasi sampah residu yang sulit diolah. Pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan limbah minyak jelantah guna menekan volume sampah rumah tangga. Pak Camat seluruh perangkat hampir semuanya datang semua. Belum lagi sana banyak lebih kurang berapa ratus orang itu. Ini alhamdulillah ini luar biasa. Pak Camat, Pak Lurah dan lain sebagainya itu kerjasama dalam rangka untuk mengatasi wilayah luar biasa. Di sisi lain, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D, Husein menilai kondisi saluran tersebut sudah lama tidak mendapatkan penanganan optimal, terutama di bagian hulu. Ketua fraksi PAN DPRD DKI Jakarta ini mengungkapkan, salah satu sumber utama penumpukan sampah berasal dari aktivitas pasar di sekitar lokasi, termasuk pasar mitra yang limbahnya terbawa aliran air dan mengendap di saluran. Menurutnya, volume sampah yang harus diangkut sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai ratusan karung. Karena itu perawatan rutin dinilai menjadi kunci agar kondisi serupa tidak kembali terjadi. Lebih jauh, Husein menyebut persoalan sampah di Jakarta membutuhkan solusi sistemik. Saat ini, produksi sampah harian mencapai hampir 11.000 ton. Sementara kapasitas pengolahan di TPST Bantar Gebang milik Jakarta di Kota Bekasi hanya sekitar 7.500 ton per hari. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda. Berikut ini Berita Nasional Malam akan segera kembali. Pemirsa, rencana perdamaian Gaza yang dirumuskan Board of Peace menempatkan Indonesia sebagai salah satu aktor kunci. RI akan mengambil peran dalam fase stabilisasi, keamanan, dan rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang. Untuk membahasnya bersama kami telah terhubung dengan Bapak Frans Immanuel Saragih, pengamat komunikasi politik Suwarna Dwipa Institute. Selamat malam Bang Frans, bagaimana kabarnya Bang? Selamat malam Mbak Lydia dan seluruh pemirsa Berita Nasional dimanapun berada. Alhamdulillah sehat ya. Baik, alhamdulillah Bang. Kita masih membahas soal perang Bang. Bagaimana tanggapan Abang ini perihal kunci perdamaian di Gaza terkini Bang? Baik, polemik di Gaza ini kan sudah cukup lama ya. Jadi kalau kita bicara Gaza, kita harus lihat historinya terlebih dahulu. Percikan itu dimulai setelah dibentuknya negara Israel. Nah, otomatis pada saat terbentuknya negara Israel, banyak warga Palestina yang berada di wilayah tersebut otomatis tergusur hingga akhirnya sampai di wilayah Gaza. Dan setelah negara Israel itu berdiri, otomatis terjadi eskalasi dan terus meninggi hingga dengan saat ini. Nah, kalau ditanya
apakah ini dapat dihentikan? Dihentikan itu bisa-bisa saja, tetapi semua pihak harus mau duduk bersama. Nah, disinilah saya melihat bahwa Indonesia itu selalu konsisten untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu mulai dari zaman Presiden Soekarno hingga saat ini di zaman Pak Prabowo. Nah, perundingan-perundingan terus dilakukan, tetapi sampai dengan saat ini kita bisa melihat bagaimana Israel masih tetap membombardir pihak Palestina, khususnya di wilayah Gaza. Bahkan korban terus berjatuhan. Kita lihat juga bagaimana reaksi internasional yang mendukung Palestina, yang menginginkan perdamaian di Palestina. Oleh karena itu, saya melihat Indonesia tetap berada di jalur yang konsisten untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan terciptanya perdamaian di Gaza. Seperti itu, Mbak. Baik Bang, ini perihal rencana perdamaian Gaza yang dirumuskan Board of Peace. Ini menempatkan Indonesia ini sebagai salah satu aktor kunci dan kini perundingan itu terhadap Iran dan Amerika Serikat itu gagal. Apa motif di belakang ini semua, Bang? Baik, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, kita harus melihat bahwa Pak Prabowo ini melakukan langkah catur yang cukup baik ya, cukup baik. Dia tetap mengedepankan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, ya bebas dan aktif. Dan kita juga bisa masuk ke berbagai organisasi-organisasi dunia, apakah itu BOP, apakah itu BRICS, apakah itu G20, disinilah langkah-langkah yang kita lakukan. Dan Pak Prabowo sudah menekankan bahwa apabila tidak bisa berperan atau tidak bisa mewujudkan perdamaian di Palestina, beliau bersiap untuk menarik diri keanggotaan Indonesia di dalam BOP. Nah, kita harus lihat bahwa perundingan kemarin kan sudah dinyatakan gagal ya, sudah dinyatakan gagal oleh kedua belah pihak, baik Iran maupun Amerika juga sudah melakukan konferensi pers. Nah, dengan gagalnya perundingan tersebut, berarti kan eskalasi kembali lagi meninggi. Perang antara tiga negara ini, Iran, Israel, dan juga Amerika. Dan bahkan yang paling menyedihkan adalah pada saat perundingan berlangsung, seperti yang disampaikan oleh Iran, bahwa ada poin-poin yang mereka sampaikan tidak hanya berlaku untuk Iran, tetapi juga berlaku untuk negara lain dan juga untuk Palestina. Tetapi pihak Israel juga menyerang Lebanon pada saat perundingan berlangsung. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa memainkan peran Indonesia ya, Indonesia khususnya dalam kasus-kasus ini, yaitu mengedepankan diplomasi. Kita bisa menjadi mediasi, melakukan mediasi dan negosiasi terhadap pihak-pihak yang bertikai. Saya terus terang melihat langkah Pak Prabowo kemarin bertemu dengan Presiden Putin di tengah eskalasi geopolitik internasional yang sedang hangat-hangatnya, itu merupakan langkah yang cukup baik. Pasti ada pembicaraan-pembicaraan tertutup yang tidak kita peroleh di media ya. Saya meyakini bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan Presiden Putin itu pasti juga membicarakan hal-hal yang menyangkut perdamaian dunia. Saya meyakini hal tersebut. Disinilah saya melihat kecepatan atau kelihayan daripada Pak Prabowo untuk memainkan caturnya. Bagaimana Indonesia bisa berperan aktif dalam berbagai peristiwa-peristiwa penting dunia. Dan mata dunia otomatis akan melihat bagaimana Pak Prabowo yang bergabung di dalam BOP, tetapi di tengah eskalasi begini, langsung menemui Putin secara mendadak. Ya, dalam tempo yang singkat, seperti yang kita lihat, dalam tempo yang singkat pertemuan itu dilakukan. Demikian, Mbak. Baik Bang, ini kan artinya ada negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran ini. Dan
negosiasi ini sempat gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung ini. Tentunya pembicaraan ini berlangsung sempat hingga dini hari ya Bang ya, dengan kedua negara ini tidak menemukan titik terang dalam beberapa pembahasan isu krusial. Bagaimana perang ini, eskalasi perang ini bisa berakhir, sedangkan negosiasi saja ini belum sempat gagal Bang? Ya, kita harus melihat seperti wawancara kita sebelumnya, kalau tidak saya salah juga dengan Mbak Lydia ya, bahwa kita harus melihat bahwa kepentingan Amerika dan kepentingan Israel dalam perang ini juga berbeda. Ya, Israel punya motivasi tersendiri, begitu juga Amerika punya motivasi tersendiri. Sebelum perundingan yang terakhir ini berlangsung, saya sudah meyakini bahwa tidak akan tercapai kata kesepakatan karena Amerika tetap menginginkan Iran untuk menghentikan pengayaan uraniumnya, bahkan ingin menguasai. Nah, hal itu tidak akan mungkin semenjak Ali Khamenei masih hidup sampai dengan sekarang digantikan oleh putranya Mojtaba Khamenei. Beliau sudah menyampaikan bahwa mereka tidak pernah berencana untuk membuat nuklir. Ya, tidak pernah berencana membuat nuklir karena itu dilarang oleh agama. Itu pesan yang mereka sampaikan. Nah, oleh karena itu, apa yang dibuat oleh poin-poin oleh Amerika, saya yakini tidak akan pernah tercapai karena mereka menginginkan di stop sama sekali pengayaan uranium. Padahal pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran itu tujuannya bukan untuk membuat senjata nuklir. Jadi kalau saya ditanyakan kapan ini akan berakhir, ini akan memakan waktu yang cukup lama karena kedua belah pihak tetap bersikukuh memperjuangkan haknya masing-masing. Tetapi perlu diingat bahwa yang memulai serangan terlebih dahulu adalah pihak Iran, pihak Amerika dan juga pihak Israel yang menyerang Iran. Iran hanya mempertahankan dirinya dan melakukan serangan balik seperti itu. Jadi tidak akan mungkin tercapai kesepakatan karena poin-poinnya sudah sangat bertentangan kedua belah pihak. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bang, ini kan Israel langsung mempersiapkan pasukannya terkait kemungkinan adanya gelombang serangan baru terhadap Iran ini setelah negosiasi antara Amerika Serikat dan Teheran ini gagal, Bang. Bagaimana tanggapannya, Bang? Baik, itu yang saya sampaikan tadi. Bahwa kepentingan perang Israel dan kepentingan perang Amerika melawan Iran ini berbeda. Israel, saya meyakini, akan tetap melakukan penyerangan terhadap negara Iran. Karena mereka tujuannya berbeda. Kita harus melihat bahwa ada rencana besar daripada perang ini. Mereka tidak ingin Iran ini menjadi sebuah kekuatan baru di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, Iran ini harus dibuat tidak berdaya seperti itu. Nah, apalagi kita bisa melihat bahwa Israel sama sekali tidak menginginkan terciptanya kesepakatan antara Amerika dan Iran. Jadi dengan gagalnya perdamaian atau kesepakatan antara Iran dan Amerika, ini merupakan kalau bahasa gaulnya saya suka ini gitu loh. Jadi otomatis mereka akan mempersiapkan pasukannya kembali untuk memborbardir Iran. Saya meyakini itu. Israel tujuannya berbeda. Mereka ingin membuat sebuah tatanan baru di wilayah Timur Tengah. Mereka tidak akan pernah tenang itu Israel apabila Iran menjadi sebuah kekuatan baru di Timur Tengah. Begitu, Mbak. Kita beralih ke Selat Hormuz, Bang. Ini adanya pembatasan Selat Hormuz yang dilakukan setelah Amerika Serikat dan Israel ini melancarkan serangan, Bang. Dan tentunya penutupan ini juga memicu gejolak di pasar energi global dan tekanan politik bagi Trump di dalam negeri. Bagaimana tanggapannya terkait hal ini, Bang? Nah, baik, terima kasih Mbak Lydia. Ini mirip juga bulan lalu sudah saya sampaikan ini. Apabila perang ini berkepanjangan, otomatis ini akan mengganggu
perekonomian dunia. Kita bisa melihat, disinilah saya melihat bahwa orang-orang Iran ini memainkan poin caturnya dengan baik sekali ya. Mereka mempergunakan Selat Hormuz ini sebagai salah satu kunci mereka untuk membuat perhatian dunia terfokus ke sini. Nah, sampai kapanpun Iran akan tetap melakukan hal-hal yang sama, yaitu mempertahankan kedaulatannya. Kedaulatannya salah satu berada di Selat Hormuz. Kita bisa melihat ribuan kapal yang akan melalui Selat Hormuz. Nah, ini tidak hanya menyangkut masalah pengangkutan oil saja, tetapi juga mengangkut beragam komoditi yang melalui itu. Bahkan kita bisa lihat bagaimana video dari pihak Iran menampilkan bagaimana mereka menghardik kapal Amerika untuk berusaha melewati Selat Hormuz. Tapi mereka dengan tegas sekali menyatakan apabila Anda tidak mundur, berarti Anda menjadi target. Ini sungguh luar biasa ya, bagaimana negara Iran tidak ada takutnya sama sekali terhadap kapal-kapal Amerika yang mencoba melakukan, ya kita boleh manuver di Hormuz seperti itu. Nah, jadi ini sangat berbahaya. Perekonomian dunia akan terguncang apabila perang ini berkelanjutan. Sampai kapal-kapal itu tidak bisa bergerak, saya meyakini perekonomian dunia akan terguncang. Demikian, Mbak. Baik, tapi beberapa hari lalu sempat juga Amerika Serikat menyuruh AL Amerika Serikat untuk memblokade Selat Hormuz, Bang. Ini akibat perundingan dengan Iran ini tidak berjalan dengan sesuai ataupun gagal, Bang. Ini bagaimana tanggapannya, Bang? Kalau sampai Amerika tetap bersikukuh melakukan pemblokadaan, berarti kita bisa pastikan akan ada eskalasi tinggi di Selat Hormuz. Eskalasi ini akan memakan waktu yang cukup lama. Otomatis ini akan mengganggu perekonomian dunia dan juga mengganggu perekonomian daripada Amerika itu sendiri. Apakah Trump mau mempertaruhkan segalanya hingga mengganggu finansial daripada Amerika? Ingat, sudah ada gejolak besar di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Dan pemilu tengah mereka akan segera berlangsung beberapa bulan ke depan. Dan ini sangat berbahaya bagi pemerintahan Trump. Jadi kalau saya melihat, baik itu Amerika secara pribadi Presiden Trump atau pengatur-pengatur kebijakan di sana pasti akan mempertimbangkan, karena eskalasi di Selat Hormuz apabila dilakukan pemblokade akan berlangsung cukup lama. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, kita lihat ini sampai kapan selesai, Bang ya. Tentunya Iran juga tidak menyetujui sejumlah tuntutan utama Amerika Serikat juga, Bang, seperti penghentian total juga pengayaan uranium, pembongkaran fasilitas nuklir utama, juga serta pemindahan stok uranium yang telah diperkaya keluar dari Iran. Itu bagaimana, Bang? Nah, itu dia yang tadi di awal sudah saya sampaikan, Mbak Lydia, bahwa saya melihat rencana perundingan waktu itu yang ada di Pakistan itu tidak akan mungkin tercapai, ya, karena tidak akan mungkin pihak Iran menyetujui pemberhentian daripada pengayaan uranium mereka, tetapi mereka berjanji tidak akan membuat senjata nuklir. Jadi kalau masih topiknya untuk menghentikan pembatasan uranium dan ditambah lagi adanya upaya untuk menguasai Selat Hormuz oleh pihak Amerika, saya meyakini perang ini akan terus berlanjut. Jadi kata kuncinya saya sampaikan, kita harus mendesak PBB untuk melakukan sidang darurat penuh untuk masalah pertikaian perang tiga negara ini. Karena ini membahayakan dunia. Bukan tidak mungkin perang dunia ketiga akan terjadi. Tetapi
itu bisa dihindari apabila PBB mau bertindak tegas memberhentikan perang ini. Tidak perlu takut. Saya meyakini banyak negara di dunia akan mendukung langkah-langkah PBB apabila berani dan tegas untuk memberhentikan perang ini. Karena ini kerugiannya bukan hanya Israel, Iran maupun Amerika, tetapi dunia akan mengalami kerugian yang sangat besar apabila perang ini berlanjut. Oke, baik Bang Frans, terima kasih atas informasinya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu Baik, ya Bang. terima kasih Mbak Lydia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik. Ya baik Bang Frans, terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat. Pemirsa, konflik di Timur Tengah yang terus berkembang menunjukkan bahwa perdamaian masih menjadi pekerjaan besar dunia internasional. Kita berharap upaya diplomasi global termasuk peran aktif Indonesia dapat menjadi jalan keluar bagi konflik yang telah berlarut-larut. Demikianlah berita nasional malam telah menemani Anda tentunya. Saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.